Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas hal apa aja sih yang gak dibolehin selama kalian jenguk bayi atau orang yang habis melahirkan. Kalian penasaran kan? Jangan di skip ya videonya biar kalian tahu. Terus kalian bisa praktekin deh di rumah kalian atau di tetangga kalian atau di diri kalian sendiri. Nah, jadi sebetulnya ini videonya tuh bener-bener simple banget ya kan, soalnya banyak orang yang sudah ngalamin hal ini gitu, tapi terkadang ada juga orang yang nggak ngerti ini tuh hal yang negatif, hal yang kurang bagus gitu loh untuk kita lakuin. Aku gak tahu ya orang-orang yang jenguk bayi itu pada ngerti apa enggak, pada paham atau enggak gitu loh, ketika mereka melontarkan pertanyaan yang mungkin bisa membuat hati ibu atau ibu muda atau ibu yang pertama kali melahirkan anak itu menjadi kayak lebih sensitif gitu ke ibunya. Ngerti sih, pertanyaannya itu hal yang biasa ditanyakan orang-orang ketika mereka jenguk atau ya kayak telek bayi, bahasa Jawanya itu telek bayi, tapi kalau di daerah kalian aku nggak tahu apa, tapi dalam bahasa Jawanya itu telek bayi, dalam bahasa Indonesianya jenguk bayi aja baru lahir gitu, pengen tahu gitu. Sebenarnya pertanyaan ini tuh kayak udah sering banget ditanyakan sama orang-orang yang jenguk gitu, tapi ya mungkin ada ibu-ibu yang apalagi anak pertama yang ngerasa kayak kurang enak kenapa hal ini selalu ditanyakan gitu. Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyakan ketika jenguk bayi itu adalah normal atau sesar. Sebetulnya pertanyaan itu emang sering banget ya kan, kalian pasti sering kan, apalagi kalau seumpama nih kalian di posisi kalian habis melahirkan gitu, terus ditanya sama orang lahirannya apa, normal atau sesar gitu. Oke, jadi gini ya, pertanyaan yang sering ditanyakan kayak tadi tuh normal atau sesar ya kan. Oke, kalau seumpama kalian lahir atau kalian melahirkan secara normal, aku ucapkan ya alhamdulillah gitu, kalian bisa lahir atau melahirkan anak kalian secara normal gitu. Tapi kalian jangan ngejudge atau kalian jangan menyudutkan orang-orang yang melahirkan secara sesar gitu, karena kenapa? Ya sama-sama gitu, kita hamil 9 bulan ya kan, kita melakukan, maksudnya kita merasakan yang namanya morning sickness, sama-sama merasakan sakit pinggul, sama-sama merasakan sesak nafas, sama-sama merasakan susah tidur, posisi tidur salah, posisi tidur gak enak, sama itu, sama-sama merasakan hal itu. Cuman bedanya bayi keluar, yang satunya dari vagina ya kan, dari bawah, yang satunya dari perut gitu, dibelek gitu aja gitu kan, sama-sama dijahit ya kan, sama-sama lagi ya. Pokoknya pada intinya dokter itu yang lebih ngerti kondisi kita dan kondisi anak kita. Kalaupun seumpama nih bayi harus dikeluarkan dengan segera gitu, tapi bayi nggak mau keluar padahal dia udah keminum air ketuban dan semacamnya gitu, nah itu kalian harus kayak ya udah yang terbaik buat bayi gitu, untuk menyelamatkan nyawa bayi, jadi harus melakukan operasi gitu. Meskipun kalian kayak seumpama nih, ya padahal aku pengen normal gitu, aku pengen merasakan normal, aku pengen menjadikan ibu seutuhnya gitu. Kata-kata ibu seutuhnya tuh maksud kalian tuh kayak gimana gitu dengan lahiran normal? Terus kalau orang sesar bukan menjadi ibu seutuhnya gitu, ibu separuhnya gitu maksudnya. Pertanyaan itu bener-bener simpel banget ya kan kalian keluarkan, tapi ya itu juga menyakitkan atau bikin tersinggung orang atau ibu-ibu yang melahirkan gitu, yang masih memperjuangkan gitu. Menurut aku kalian tetap support aja atau memberikan dorongan aja gitu kan, mau normal ataupun sesar yang penting bayinya selamat gitu. Pokoknya bayinya sama ibunya itu selamat semua gitu, itu yang diharapkan sama keluarganya ya kan. Kalaupun nanti lahirnya normal alhamdulillah, kalaupun lahirnya sesar juga alhamdulillah ya kan, yang tahu itu dokter bukan kalian gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan atau sering dilontarkan kepada orang-orang yang jenguk bayi itu, yang telek bayi itu adalah formula atau ASI. Nah, pertanyaan kedua ini yang sering banget, ya nggak sih, sering banget ditanyakan atau kalian sering dengar kayak
kenapa dikasih susu formula, seumpama nih kenapa dikasih susu formula gitu, kenapa kok susu asinya encer, kenapa kok susu asinya gini, kenapa dikasih susu formula, kenapa dikasih dot, kenapa pompa, kenapa ini itu. Wah gila sih gitu, pertanyaan yang membuat ibu muda ataupun yang punya anak pertama kali itu kayak bakalan stres. Nah pertanyaannya kayak tadi itu yang aku tanyain ke kalian, yang masalah susu formula atau susu ASI itu juga aku sering temuin ketika aku telek bayi atau aku kayak jenguk bayi dan semacamnya. Kayak orang-orang itu pasti tanyain, ASI ya mbak, atau pakai formula atau pakai dot, kenapa pompa, kenapa nggak langsung aja, kenapa kok asinya cair, kenapa asinya kok gini gitu. Nah itu menurut aku pertanyaan yang gak patut untuk kalian tanyakan. Bener sih menurut kalian itu pertanyaan yang kayak biasa aja gitu kan, apalagi itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama orang tua gitu. Tapi kalau menurut aku nih, next ketika kalian jenguk bayi atau kayak gimana, jangan pernah menanyakan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Soalnya menurut aku itu benar-benar sensitif juga sama ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang baru punya anak pertama gitu. Karena kenapa? Mungkin faktornya yang pertama ya kan, habis operasi sesar nih, terus masih masa recovery, jadi asinya belum keluar, atau kayak dia masih kesakitan dari biusnya, atau karena masih susah untuk miring kanan atau miring kiri. Itu banyak banget faktornya ya kan. Terus kalau seumpama kalau pakai susu formula kayak asi nggak keluar, terus yang kedua kayak apa ya, atau karena kayak puting yang terlalu kecil sampai bayi itu bingung puting gitu, itu banyak banget faktornya. Jadi menurut aku jangan kayak kalian itu kasihan anaknya kalau dikasih susu formula, kasihan anaknya cuman dikasih ASI tapi ASInya encer gitu loh. Nah seorang ibu itu pengen anaknya dapet ASI dari orang tuanya gitu kan, tapi ketika orang tuanya udah berusaha sedemikian rupa gitu, tapi tetap aja kayak ASI dikit atau bayi masih kekurangan ya kan, jadi harus dibantu dengan susu formula. Itu menurut aku sih nggak masalah ya, nggak dijadikan masalah kalau hal kayak gitu, itu hal yang wajar banget. Jadi menurut aku jangan tanyakan itu kepada ibu yang habis melahirkan atau ibu muda yang baru punya anak satu gitu. Itu menurut aku kayak mengganggu dia, biar apa, takutnya dia stres gitu loh. Terus yang ketiga yang sering banget dilakukan sama orang-orang yang telek bayi atau ketemu bayi atau jenguk bayi ya kan, itu pegang bayi, gendong bayi, atau sampai cium bayi. Oke, aku ngerti kan bayi itu gemes banget ya kan, dilihatnya tuh lucu banget, aku ngerti itu gitu. Aku terkadang juga gitu, kalau aku ngeliat bayi baru lahir tuh kayak lucu, gemes banget gitu. Tapi kalian sadar gak sih kalau seumpama nih kalian dalam kondisi gak sehat, terus kalian paksakan untuk ngeliat bayi, apalagi seumpama dalam masa kondisi pandemi kayak gini ya kan, kalian nggak tahu riwayat kalian dari mana atau kalian pernah sakit apa gitu, terus kalian gendong bayi gitu ya, harus kesadaran sendiri sih kalau namanya jenguk bayi itu harus dalam keadaan sehat gitu. Nah tapi bayi itu kan apa ya, metabolisme tubuhnya kan belum sekuat kayak manusia, maksudnya udah jadi manusia sih, maksudnya kayak lebih tepatnya bukan kayak kita gitu loh. Kita masih bisa nanganin kalau kita sakit kepala, pusing, panas, batuk, pilek, itu kita bisa untuk kayak mencegahnya sendiri. Tapi kalau bayi itu kan kayak bingung banget, apalagi kan bayi belum bisa bicara ya kan, kayak ini anak sakit apa ya, karena kena apa ya, atau kayak gimana. Nah kita kan nggak tahu itu gitu. Makanya alangkah baiknya kalau kalian jenguk bayi itu cuman hanya dilihat aja gitu, jangan dicium, jangan digendong gitu, jangan banget deh, jangan dulu gitu. Soalnya ya bayi itu masih kayak bener-bener metabolisme tubuhnya tuh kayak masih belum kuat gitu loh, masih rentan adanya penyakit yang datang ke badannya dia gitu. Jadi menurut aku cuman hanya cukup dilihat aja, terus kayak ya udah cukup didoakan sama dilihat aja gitu, semoga bayinya tuh sehat, semoga jadi anak yang soleha, jadi anak yang tumbuh kembangnya yang bagus gitu aja. Itu udah cukup banget, dan itu bisa membuat ibunya itu malah terhibur gitu loh.
Terus yang keempat yang gak boleh kalian lakukan ketika kalian tele bayi atau kalian jenguk bayi itu adalah jangan tanyakan berat badan bayi. Kenapa sih kok nggak boleh? Kan itu cuma tanya berat badan doang. Oke, tenang ya kan. Jadi gini loh, menurut aku kalau seumpama kalian tanya berat badan bayi gitu kan, kalau nih bayinya gendut gitu kan, terus bayinya kok gendut banget, suka minum es ya waktu hamil, makanya lahirannya sesar gitu. Nah, balik lagi ke orang tuanya ya kan. Kalaupun seumpama nih kalau bayinya kurus gitu kan, kenapa kok bayinya kurus lahirnya, kenapa ibunya kurang gizi ya, ibunya kurang makanan yang bergizi, atau ibunya kayak kurang konsumsi sayur-sayuran atau daging, tuh kan larinya kemana lagi, ke ibunya lagi. Makanya kan, jadi kayak semuanya itu kayak merancu atau kayak langsung menyudutkan ke ibunya gitu loh. Makanya menurut aku hal itu kayak nggak penting banget untuk kalian tanyakan. Kalau seumpama nih bayinya itu gendut, iya alhamdulillah bayinya sehat ya gitu. Atau kalaupun bayinya kecil, iya alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat, bayinya lahir dengan sehat gitu. Jadi menurut aku pertanyaan itu nggak boleh kalian pertanyakan ke ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang baru punya anak gitu. Itu benar-benar kayak mengganggu banget ibu-ibu guys, ibu-ibu. Yang kelima nih, yang terakhir, pasti kalian sering banget dengar kayak jangan sering digendong nanti bau tangan, ya gak sih? Kalian sering banget gak sih dengar kata-kata kayak gitu? Stop kalian untuk ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Menurut aku itu maksudku itu pertanyaan yang bener-bener risih banget, yang nggak patut untuk kalian tanyakan gitu loh, nggak patut untuk kalian omongin di depan ibu-ibu muda gitu, apalagi ibu yang baru punya anak satu. Oke, jadi gini, seumpama nih kalian baru melahirkan anak pertama kalian gitu kan, apalagi anak pertama ya kan, pasti kalian pengen banget yang namanya disayang-sayang, digendong, apalagi pokoknya intinya bayi itu harus deket sama kita. Terus ada orang lain nih, seumpama orang lain ya ngomong jangan sering digendong nanti bau tangan loh, nanti anaknya nangis kalau nggak digendong, nanti anaknya nggak mau tidur kalau nggak digendong. Hello, itu anak-anak siapa gitu? Anak kamu? Aku nggak tahu kenapa orang-orang tuh selalu kayak nanyakan hal-hal seperti itu gitu. Nah, padahal itu bayi kita gitu, apalagi bayi yang baru lahir, yang baru keluar ya kan, itu kan mereka merasa yang awalnya di dalam perut tuh merasa aman, ketika di luar mereka merasakan kayak ancaman. Bukan ancaman yang kayak gimana sih, kayak lebih tepatnya kenapa aku keluar terus aku kayak dijauhkan sama orang tua aku kan gitu ya. Meskipun bayi itu masih belum bisa ngomong ya kan, tapi kan ketika dia di dalam, dia selalu digendong sama kita kemana-mana ya kan, kita selalu menjaga anak itu di dalam perut gitu, terus kita selalu kayak elus, kamu baik-baik ya nak, kamu sehat-sehat ya nak di dalam perut. Nah, itu kan yang selalu ibu omongin ketika bayi di dalam perut sampai waktunya dia lahir ya kan. Terus ketika brojol nih, ketika keluar, ada orang yang ngomong langsung bilang jangan digendong nanti bau tangan. Anak itu butuh yang namanya sentuhan seorang ibu, anak itu membutuhkan sentuhan juga seorang ayah gitu. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa ya namanya untuk digendong terus, untuk disayang-sayang terus. Anak itu merasa nyaman ketika orang tuanya memeluk dia ya kan, terus kayak cium dia, sayang dia ya, pokoknya itu yang membuat mereka tuh nyaman gitu loh. Jadi menurut aku dengan kata-kata seperti itu kayak mengganggu banget gitu loh. Soalnya ketika bayi itu dekat sama ibunya, itu juga bisa kayak memberikan motivasi atau semangat ibunya untuk kayak nyusuin anaknya. Ada motivasi, aku harus semangat nih untuk nyusuin anakku gitu. Dan itu dia 5 hal yang gak boleh kalian lakukan atau kalian omongin di depan orang-orang, maksudnya di depan orang yang melahirkan, atau kalian yang kayak tele bayi, atau kalian jenguk bayi, atau kalian yang ya pokoknya semacamnya itulah, pokoknya di daerah kalian adanya kayak gimana gitu. Pokoknya hal kelima ini jangan pernah kalian lakukan, karena menurut aku nggak semua orang itu bisa nerima apa yang kalian omongin gitu. Kalau yang hal positif kalian terima gitu, tapi kalau hal yang negatif dibuanglah jauh-jauh gitu.
Dan sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian tuh subscribe, terus kalian komen mau dibikin video apa lagi, terus kalian like dan share ke sosial media kalian. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum.